Halo, kembali dengan Julia Kim Tarot. Kali ini saya mau angkat tema soal pembunuhan ya, kasus pembunuhan di Subang ya. Kita tarik sama-sama energinya secara tarot ya, dengan tarot, kartu tarot. Semoga bisa ada satu informasi ya. Dimana di sini saya tidak punya tendensi apapun ya. Saya hanya pembaca tarot, membaca arti ya dari bacaan juga dari gambar di tarot. Untuk kesimpulannya saya berikan sepenuhnya untuk yang nonton, silahkan diasumsikan dengan persepsi juga intuisi penonton saya ya. Kita lihat ada apa sih ya, ada apa, bagaimana, semoga energinya tertarik di kartu ini ya. Karena saya juga nggak ada persiapan pembunuhan Subang. Nggak ada persiapan, nih saya selalu tiba-tiba gitu aja pengen tahu ya. Anggap aja saya ini kepo ya. Ya, belum tentu terjadi ya, karena ini energi ya. Oke, pembunuhan Subang. Saya memang lama ya. Lama banget Bunda kok. Durasinya lama hanya untuk shuffle kartu. Iya, karena saya memang sengaja menunjukkan untuk men-shuffle-nya ini. Nah, men-shuffle-nya ini dengan saya tunjukkan gitu, supaya sama-sama ya. Belajar, kita semua belajar ya. Di sini ada bad health ya. Ada situasi dan kondisi yang kurang sehat. Bisa jadi ini mungkin sudah terjadi yang dulu pada waktu pembunuhan itu, mungkin ada yang kurang enak badan pada saat itu, atau ini situasi sekarang ya, situasi sekarang mungkin yang berkaitan dengan kasus pembunuhan ini ada yang kurang sehat. Bisa jadi mungkin pelakunya kurang sehat ya. Di sini ada poverty, keadaan di mana dalam keadaan terpuruk ya, mungkin secara materi ya. Tidak seperti dulu ya, mungkin bisa. Ini bisa jadi pelaku atau mungkin pihak-pihak yang terkait ya. Saya nggak bilang mesti pelaku. Kita lihat lagi kasus pembunuhan Subang. Di sini ada concern, fokus. Di sini ada seseorang yang sudah berumur ya, laki-laki, sedang fokus atau mungkin konsentrasi atau mungkin memikirkan sesuatu itu secara dalam. Ya, bisa jadi intrik atau mungkin apapun lah, strategi atau mungkin sesuatu yang menyita pikirannya, seperti itu ya. Oke. Lagi saya ambil 9 ya, kasus pembunuhan Subang. Anggap saja kartu ini, bacaan saya ini adalah fun reading ya, fun reading. Jadi sifatnya hiburan. Gimana sih Bunda, pembunuhan kok hiburan? Bukan. Kartunya, saya bilang kartunya ya. Kalau kasusnya sangat serius ya, sangat tragis. Ya, untuk kalian yang peduli, ya para penonton saya yang peduli terhadap almarhumah ya, dua-duanya ya. Mari kita didoakan ya. Semoga ya tenang supaya ini segera terungkap. Ini agak berat, agak lama. Biasanya saya ambil kartu ini enggak. Nah, ini ada High Hunter. Di sini ada seseorang ya. Mungkin yang sedang kesehatannya kurang baik. Entah ini sudah terjadi atau mungkin saat ini sedang terjadi. Jadi di sini saya tekankan lagi bahwa saya tidak meramal, memprediksi ataupun menerawang ya. Saya membatasi hal itu. Kalaupun toh memang kartu tarot bisa dipergunakan untuk itu, tapi saya tidak mempergunakannya untuk itu. Saya hanya membaca energi yang sudah terjadi dan hingga saat ini. Yang ke depan saya nggak mau ya. Oke. Lanjut, di sini ada High Hunter, di mana orang yang dalam keadaan bad health ini adalah seorang yang terhormat, ya, seorang yang terhormat, mungkin seorang yang disegani seperti itu ya, yang berani maju seperti itu. Orang pemberani bisa juga seperti itu. Nah, di sini ada message, ada kabar.
ada kabar, message. Di sini ada give, pemberian, ya. Ini berkaitan mungkin ada kabar-kabar, ya. Kabar-kabar yang membuat suatu kondisi itu menjadi nggak bagus. Ini kondisi yang kurang baik, ya. Situasi dan kondisi yang tidak mendukung, ya. Disebabkan oleh kabar, ya. Ini bisa berita, ya. Bisa pesan, ya. Seperti itu. Surat juga bisa. Kalau dikaitkan dengan hukum mungkin ya, surat panggilan juga bisa ya. Surat panggilan pengadilan, pemeriksaan, atau kabar ya, kabar yang beredar. Membuat keadaan seseorang itu menjadi di sini kepikiran ya, gelisah. Berkaitan dengan suatu pemberian, ya. Saya benar-benar buta, ya, benar-benar buta masalah pembunuhan Subang. Yang saya tahu hanyalah ada pembunuhan 2 orang, ibu dan anak, ya, yang sampai sekarang belum terungkap. Itu aja, ya. Ini masalah gift saya nggak tahu. Gift itu apa? Apakah ada satu situasi dan kondisi di mana ada suatu pemberian atau hadiah? Yang jelas itu berkaitan dengan pembunuhan ini, kasus ini. Oke, lanjut ya. Saya nggak mau sok tahu ya, saya nggak mau kebablasan ya. Kebablasan dalam artian terus memprediksi ini dan itu, enggak. Saya sesuai dengan kartu aja lah. Pembunuhan Subang ini agak lama. Saya juga heran kenapa ini kok sulit sekali. Biasanya langsung melompat. Oke, di sini occupation. Di mana ya mungkin orang yang sedang yang saya bilang tadi secara mental mungkin bisa ya. Bad health ini tidak selalu secara fisik. Bisa jadi secara mental juga ya, lelah juga bisa. Di sini yang kurang sehat ini di mana orangnya itu sebenarnya terhormat ya, punya posisi ya, punya power. Sebenarnya di sini bekerja keras ya, bekerja keras dalam kasus ini ya. Bisa jadi ini pihak-pihak penyidik atau penyelidik ya, bisa jadi. Kalau ini memang pelaku ya, kalau memang pelakunya itu mungkin sudah mulai gelisah, resah ya di sini ya. Dimana kondisinya dengan berita yang beredar dia mulai merasakan ketidaknyamanan atau ketidaktentraman, ketidakmakmuran mungkin secara finansial, materi, mungkin juga banyak mengeluarkan uang untuk bagaimana menghilangkan jejak juga bisa ya. Nah, di sini terkait dengan mungkin gift ini juga bisa barang bukti, bisa ya. Barang bukti ini memikirkan masalah barang bukti bagaimana caranya ya. Dengan memanipulasi berita juga bisa, ya kan? Satu kaitan ya. Di sini kerja keras, fokus di sini, mikir, pemikiran yang mendalam. Lanjut ya. Pembunuhan Subang. Di sini benar-benar loh, biasanya keluar karakter manusianya ya. Di sini benar-benar gak itu. Saya juga heran, apakah yang menyebabkan kasus ini tidak kunjung terungkap ya. Di sini memang dibutuhkan, nah, hukum, Weltiman. Oh, di sini ya, memang dibutuhkan seperti orang menjahit ini ya, dibutuhkan ketelitian dalam menjahit kan gitu. Kalau nggak ketusuk ya kan? Ketelitian, fokus ya, dan kerja keras untuk menjahit sebuah baju ataupun menjahit apapun ya. Memang sulit menjahit itu. Jadi di sini dikaitkan. Orang ini ya, mungkin ini bisa dikaitkan dengan polisi. Kalau polisi memang kerja keras ya, fokus ya. Karena di sini ada satu posisi yang terhormat ya. Ada kaitannya mungkin dengan pembunuhan ini. Kalau ini penyidik atau polisi ya, atau polisi pihak berwajib seperti itu ya. Memang posisinya kan terhormat ya. Sampai sakit semua seperti itu ya, stres. Itu bisa. Tapi kalau ini pelaku juga bisa dikaitkan dengan, nah kan jam 12 malam. Ini saya bacanya pas malam hari ya.
tanggal, mungkin sekarang sudah masuk tanggal 10 ya, tanggal 9, tapi ini masuk tanggal 10 Desember ya. 10 Desember 2021 ya. Kalau ini menyangkut dengan pelaku ya, kalau ini maaf, kalau ini menyangkut dengan penyidik itu sudah pontang-panting ya, sampai nggak karu-karuan ini modelnya ya, kerja keras ya, sampai nggak karu-karuan. Di sini kenapa saya keselak? Di sini ada berita ya yang menyangkut tentang hukum, courthouse bisa, hukum bisa, pengadilan bisa ya. Mungkin ada banyak sidang, berita-berita yang menyangkut dengan sidang, pesan-pesan panggilan pengadilan seperti yang saya bilang tadi ya sebelumnya. Di sini membutuhkan satu konsentrasi, concern ya. Concern, fokus ya, pemikiran, strategi bisa. Menyangkut mungkin dengan penghilangan barang bukti atau mungkin sesuatu yang bisa ya, yang bisa membuat ini terungkap ya. Di sini ada wealthy man ya. Mungkin ini adalah otak dari pembunuhan atau pelaku pembunuhan, di mana orangnya adalah orang yang kaya. Wealthy itu makmur, sukses ya, seperti itu. Kalau memang ini mohon maaf, kalau memang ini penyidik, tentunya yang keluar bukan wealthy man ini ya. Yang keluar itu akan mana ya? Akan official person seperti ini. Bentar. Ada di sini official person ya. Mungkin tahu ya. Nanti kalau ketemu official person ada. Itu biasanya penyidik ya, tentara seperti itu ya, seperti ini, official person. Petugas ya. Pegawai negeri bisa. Tapi di sini adalah jelas bahwa seseorang yang mapan, makmur, banyak duit ya. Kalau saya baca dari sini ya, dari sini aja. Tadi sudah ya dari sini ya kan. Ini bekerja keras untuk menghilangkan barang bukti bisa. Berkait dengan hukum, masalah hukum, persidangan, menghilangkan barang bukti di persidangan bisa. Ini terkait dengan seseorang yang makmur ini. Kita balik ya, supaya enggak ini. Ini ada bad health ya, kesehatan yang kurang baik, terkait dengan berita atau pesan. Ya, kalau ini terkait dengan ini ya, ini terkait seseorang ini berkaitan dengan pesan, dia jadi sakit. Kalau dari sini, seseorang ini ya, bapak yang sudah berumur ini ya, dengan berita ini dia memikirkan concern ya, konsentrasi, fokus ya, memikirkan yang terdalam masalah berita, message atau mungkin dokumen bisa ya. Nah, seperti itu, fokus, bagaimana supaya fokus, teliti dan sangat berhati-hati ya. Kita lihat dari sini, di mana ada satu keadaan yang sudah mulai tidak stabil ya, terpuruk seperti itu, berkaitan dengan pesan atau mungkin berita atau mungkin bisa surat panggilan bisa ya, panggilan pengadilan. Ini pengadilan, ruang sidang ya, courthouse. Kalau dari sini ya, di sini suatu bisa jadi kalau dikaitkan dengan pembunuhan ya, satu tindak kriminal ya. Ini pemberian itu bisa jadi suap bisa ya. Saya nggak bilang polisi disuap, enggak loh ya. Atau mungkin apalah yang sekiranya mengandung suatu hadiah atau pemberian bisa. Atau mungkin suatu barang, pokoknya ini barang, suatu barang yang bisa dijadikan mungkin hadiah seperti itu ya. Tapi di sini ada berita dan di sini satu kehormatan. Sebagai kehormatan, hadiah ini sebagai bentuk menunjukkan posisi atau kehormatan atau kuasa juga bisa. Ya, kekuasaan bisa. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat lagi bottom of the deck-nya ya. Jadi di deck paling bawah selalu saya baca ya. Di sini ada judication ya. Di sini mungkin judication itu mungkin peradilan bisa. Pengadilan juga bisa. Sidang juga bisa ya. Di sini ada message of concern ya. Di sini terbalik, nggak saya baca yang terbalik ini. Ya kan gini ya. Ini terbalik. Jadi cuma sampai sini bottom of the deck-nya yang saya baca.
Di sini message of concern ya. Di sini ada concern ya. Di sini ada message of concern. Jadi mungkin surat panggilan atau mungkin apapun yang berkaitan dengan message ya, itu sangat menggelisahkan, jelas sekali. Atau pemberitaan juga bisa ya, terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sidang. Ya, itu. Jadi di sini nggak keluar loh, tidak keluar ya, tidak keluar masalah personnya. Kalau keluar akan seperti ini, nah seperti ini keluar ya kan, atau apapun keluar ya. Kalau ini enggak, ada sosoknya itu enggak keluar, hanya satu, laki-laki ini. Di sini juga laki-laki. Di sini bukan berarti perempuan ya, ini bisa juga perempuan, tapi ini kan hanya energi. Energi itu tidak mengenal gender, energi di tarot ya. Hanya energi maskulin, feminin seperti itu. Gender bisa bebas ya, bisa terbolak-balik laki atau perempuan. Ini untuk part satunya ya. Jadi ini untuk part 1. Nanti akan saya lanjutkan besok ya. Mungkin besok saya akan reading lagi untuk lebih dalamnya lagi. Karena kalau ini terus lanjut terus nanti akan semakin dalam, lama durasinya. Sulit nanti uploadnya. Jadi seperti itu ya. Untuk sementara adalah yang tertarik di sini, belum terungkap ya. Di sini hanya itu yang bisa saya sampaikan sesuai dengan energi kartu. Monggo silakan yang mau menyimpulkan atau memprediksi. Saya tidak memberi kesimpulan atau prediksi apapun. Saya hanya membaca artinya bersama-sama dengan Anda ya. Silakan dengan persepsi, asumsi, juga intuisi kalian sendiri ya. Bisa diartikan sendiri, disimpulkan sendiri. Oke. Selanjutnya saya akan upload lagi yang part 2. Saya mau Ini saya akhiri dulu. Dukung saya terus di channel ini ya. Kita terus pantau kasus pembunuhan Subang yang belum terungkap ya. Kita bantu dengan doa. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel saya ini Julia Kim Tarot dan bunyikan tanda loncengnya. Terima kasih banyak ya. Ini cuma satu kartu. Nanti kita bisa beberapa kartu di part-part yang lain. Terima kasih. Dadah. Sampai jumpa.